Shalom saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki hari ke-100 di dalam program 100 hari berdoa kita. Fokus doa Sabat 4 Juli 2020 dengan tema Saya akan pergi sampai akhir zaman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepada kita amanat telah diberikan. Kita diminta untuk pergi sebagai pembawa pekabaran Kristus, untuk mengajar, melatih, dan mendekati para jiwa-jiwa, untuk menarik perhatian mereka kepada firman kehidupan. Dan kepada kita juga diberikan jaminan akan penyertaan Kristus. Apapun kesulitan yang akan kita hadapi, apapun ujian yang akan kita tanggung, janji berkemurahan selalu menjadi milik kita. Dan ketahuilah, Aku, yaitu Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tanyakan dalam hati, sementara saudara telah melewati 100 hari berdoa ini, sementara saudara dan keluarga saudara mengalami kebangunan rohani secara pribadi, biarlah api bagi Tuhan ini tidak akan padam, tetapi membuat saudara terlibat dalam pekerjaan misi yang proaktif, tidak mementingkan diri sendiri, siap dan semakin memiliki kasih untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Apakah kerinduan Anda selanjutnya untuk Yesus? Apakah saudara mau untuk berkomitmen seumur hidup melakukan pelayanan misi baginya dimanapun saudara berada dan kemanapun Ia memanggil saudara? Percayakah rahmat-Nya cukup untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depan saudara? Maukah saudara memilih pada hari ini untuk menjadi lebih daripada sekedar pengunjung gereja, tetapi menjadi pengunjung dunia? Seseorang yang pergi ke dunia untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara saat saudara maju bersama dengan Dia sampai ke ujung dunia, sampai akhir zaman. Maranatha. Laporan kabar baik, kesaksian seri. Kami membuka gereja baru di wilayah Osaka di Jepang. Setelah 1 tahun, tidak ada seorang pun yang menghadiri kebaktian atau mau belajar Alkitab. Kami memutuskan untuk bergabung dengan program 100 hari berdoa dan secara khusus berpuasa dan berdoa meminta Roh Kudus selama bulan Mei. Hanya sesaat kemudian, Tuhan mempertemukan kami dengan sepasang suami istri di supermarket yang sedang mencari sebuah gereja dan mencari Tuhan. Mereka langsung ingin belajar Alkitab karena pandemi ini
mereka tidak bekerja, sehingga kami dapat belajar Alkitab setiap hari dan mereka menghadiri kebaktian gereja. Juga salah satu tetangga kami mulai datang ke gereja, jadi kami memperoleh kehadiran lebih dari 2 kali lipat pada hari Sabat, dan gereja kecil ini mulai bertumbuh. Puji Tuhan. Kesaksian NS sebagai tugas dari 100 hari berdoa, saya mulai berdoa untuk lingkungan tempat saya tinggal setiap hari. Tuhan membuka pintu di mana saya dapat memberikan pelajaran Alkitab kepada sepasang suami istri pasangan muda. Mereka siap dibaptis segera setelah peraturan penutupan berakhir. Pada waktu saya berjalan untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada pasangan ini, seorang wanita lain yang menikah dengan pengusaha muslim. Mereka meminta pelajaran Alkitab bersama dengan anak laki-lakinya yang berumur 18 tahun. Anak itu kemudian mengundang sepupunya, dan sepupunya memutuskan untuk bergabung mempelajari Alkitab. Hari ini sepupunya sudah tidak sabar untuk dibaptiskan karena kebenaran yang mengubah hidup yang ia pelajari. Tuhan sedang bekerja. Kesaksian Unimisi Kongo Barat, puji Tuhan karena gereja-gereja di sini terlibat dalam penginjilan dan telah membawa 82 jiwa kepada Tuhan. Program 100 hari berdoa mendasari hubungan-hubungan dan pertumbuhan rohani di gereja-gereja ini. Saksian Viviana, puji Tuhan karena selama 100 hari berdoa, ia membuka kesempatan bagi kami untuk memulai sebuah kelompok kecil di rumah bersama tetangga-tetangga kami dan mereka belajar mengenal Yesus. Puji Tuhan untuk ribuan laporan kabar baik yang kami terima. Tuhan sungguh telah mengubah pandemi ini menjadi berkat bagi umat Tuhan di seluruh dunia, sementara umatnya merendahkan diri dan berdoa. Permohonan doa. Berdoalah untuk kebangunan rohani yang berkelanjutan melalui pekerjaan misi yang setia sampai pada akhir zaman. Berdoalah untuk pencurahan Roh Kudus, untuk hujan akhir agar pekerjaan dapat diselesaikan. Berdoalah untuk pekerjaan misi gereja di garis depan dan tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau yang ada di seluruh dunia seperti di jendela 10/40 Korea Utara, Timur Tengah, dan lain-lain. Berdoalah untuk semua permohonan doa yang tidak terucapkan dan tidak disebutkan yang telah dikirimkan kepada kami. Berdoalah agar Yesus Kristus segera datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua pemulihan yang sudah Engkau nyatakan di dalam setiap program-program 100 hari berdoa kami. Untuk topik doa yang sudah kami dengarkan atau sudah kami bacakan, biarlah Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang menolong sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, 100 hari berdoa telah berakhir. Apa selanjutnya? Kami ingin berterima kasih untuk partisipasi saudara semua. Terima kasih karena saudara sudah berdoa untuk tidak membiarkan pandemi ini menjatuhkan saudara, tetapi menaruh percaya saudara kepada Yesus dan bahkan terlibat dalam menjangkau keluar dan menjadi berkat bagi orang lain. Program 100 hari berdoa telah berakhir, tetapi berdoa tidak berakhir. Teruslah bertekun dalam doa dan nantikan jawaban Tuhan yang luar biasa untuk doa-doa kita. Terering salam dan doa kami dari Gereja Kayu Putih Cabang Sutomo untuk saudara semua. Tuhan memberkati dan selamat Sabat. Tuhan segera datang. Amin.